Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, masih di video membahas soal matematika bersama Halida Zakiyah. Di video kali ini materinya adalah persamaan trigonometri bentuk A sin X plus B cos X sama dengan C. Dalam penyelesaiannya, bentuk ini diubah dulu menjadi bentuk cos X min theta sama dengan C per K. Nah, sebelum mencari X, kalian harus mencari dulu nilai theta dengan rumus tan theta sama dengan A per B. A adalah koefisien sin X, B adalah koefisien cos X. Lalu rumus K sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Langsung saja ke contoh yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin X plus akar 3 cos X sama dengan akar 2, batasannya 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 225. Ini kalian harus tahu dulu A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Nah, di sini A sama dengan 1. A adalah koefisien sin X. Di depan sin X itu sebetulnya ada angka 1, makanya nilai A-nya adalah 1. Lalu B sama dengan akar 3, koefisien dari cos X. Dan C sama dengan akar 2. Nah, sekarang sebelum mencari X-nya, sebelum diubah ke bentuk persamaan cos, harus dicari dulu nilai K dan theta. Nah, untuk rumus K, akar dari A kuadrat plus B kuadrat. A-nya 1, B-nya adalah akar 3. Nah, kemudian ini masing-masing dikuadratkan kemudian dijumlah. 1 kuadrat adalah 1, akar 3 kuadrat adalah 3. Akar 3 kali akar 3 itu akan hilang ya. Nah, berarti 4, 1 plus 3. Nah, akar 4 adalah 2. Kemudian sudutnya tan theta sama dengan A per B. A-nya 1 dibagi B akar 3. Oke, menjadi 1 per akar 3. Nah, ini karena penyebutnya bentuk akar, maka dirasionalkan dengan cara dikali dengan akar 3 per akar 3. Untuk penyebut, akar 3 kali akar 3 itu 3, jadi nilainya sepertiga akar 3. Nah, sudut di tangan yang nilainya sepertiga akar 3 adalah 30 derajat. Jadi diambil dari kuadran satunya saja. Kemudian di persamaan awal diubah bentuk menjadi cos X min theta sama dengan C per K. Nah, sekarang disubstitusikan. Tetanya 30, C akar 2, K 2. Nah, sekarang kita lihat di kuadran nilai sudut cos berapa yang nilainya setengah akar 2. Karena nilai cosnya itu harus plus, berarti bisa dilihat di kuadran 1 dan 4. Tapi lihat di syarat batasan X-nya maksimal 225 derajat, berarti kuadran 4 itu tidak berlaku. Jadi abaikan saja. Nah, berarti tinggal di kuadran 1 berapa? Yang nilainya setengah akar 2, yaitu cos 45 derajat. Nah, rumusnya dalam persamaan kosinus seperti ini. Cos X sama dengan cos beta. Untuk mencari nilai X-nya ada 2. X1 itu beta plus N dikali 360 derajat. X2 sama dengan min beta plus N dikali 360 derajat. Nah, nilai N ini adalah bilangan bulat. Bisa bilangan negatif, bisa 0, juga bisa positif. Jadi silakan substitusi nilai N-nya yang hasil akhirnya harus memenuhi syarat batasan X. Nah, X min 30 sama dengan 45 derajat. X1 min 30 sama dengan 45 plus 0 dikali 360. Nah, ini N-nya disubstitusikan dengan 0. 0 dikali 360 adalah 0, ditambah 45 tetap 45, kemudian min 30 pindah ruas menjadi plus 30.
berarti nilai X1 sama dengan 75 derajat. Lalu X2 min 30 sama dengan min 45 derajat plus 0 dikali 360 derajat. Nah, ini sudutnya min ya, khusus untuk yang X2. Lalu kembali dihitung, 0 dikali 360 sama dengan 0. X2 min 30 sama dengan min 45 derajat. X2 berarti min 30 nya pindah ruas menjadi plus. X2 sama dengan min 15 derajat. Nah, nilai X1 75 itu memenuhi syarat ya, karena berada di antara 0 dan 225 derajat. Tetapi X2 min 15 derajat itu tidak memenuhi karena kurang dari 0 derajat. Nah, kesimpulannya, himpunan penyelesaiannya adalah 75 derajat. Oke, langsung ke nomor 2. Contoh nomor 2, ini termasuk ke persamaan sinus. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin 2x sama dengan setengah. Batasannya 0 sampai 180 derajat. Oke, rumus persamaan sinus adalah sin x sama dengan sin alfa. Untuk mencari x, ada 2, x1 sama dengan alfa plus n dikali 360 derajat. X2 sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah n dikali 360 derajat. Nilai n-nya sama seperti yang tadi, itu bilangan bulat ya, bisa min, bisa 0, bisa positif. Oke, sin 2x sama dengan setengah. Sin berapa yang nilainya setengah? Jika dilihat di kuadran, nilai sin yang positif itu di kuadran 1 dan 2. Berarti kuadran 3 dan 4 itu tidak berlaku. Ya, jadi abaikan saja. Sudut sin yang nilainya setengah di kuadran 1 adalah 30 derajat. Berarti di kuadran 2 rumusnya adalah 180 dikurangi 30 derajat, yaitu 150 derajat. Nah, tapi untuk di perhitungan pilih salah satu sudut. Mau 30 atau 150 itu nilainya nanti akan sama saja. Nah, di sini dipilih sin yang 30 derajat. Sin 2x sama dengan sin 30 derajat. Untuk menghitung x1, 2x1 ini 2, koefisien 2-nya ini tetap harus ditulis ya. 2x1 sama dengan alfanya 30 plus 0 dikali 360 derajat. Nah, ini n-nya dipilih 0. Sekarang kita hitung, 0 dikali 360 itu 0, berarti 2x1 sama dengan 30. X1 sama dengan 30 dibagi 2. Nilainya 15 derajat. Kemudian X2 nya, 2x2 sama dengan 180 derajat min 30 derajat plus 0 dikali 360. Berarti 2x2 180 dikurangi 30 itu 150. 0 dikali 360 itu 0, gak usah ditulis. Nah, berarti X2 150 dibagi 2, nilainya adalah 75 derajat. Nah, ini X1 15 derajat dan X2 75 derajat ini memenuhi syarat karena berada di antara 0 dan 180 derajat. Jika nilai n-nya disubstitusikan dengan 1 misal, dia tidak akan memenuhi hasil akhirnya, jadi tidak usah ditulis ya. Kesimpulannya adalah HP-nya itu 15 derajat dan 75 derajat. Oke, next nomor 3. Untuk di contoh yang ketiga ini persamaan trigonometrinya bentuk kuadrat. Soalnya ini secant kuadrat X plus tan X sama dengan 1. Batasannya 90 derajat sampai 270 derajat. Untuk soal yang seperti ini harus ada suku yang diubah dengan menggunakan rumus identitas trigonometri. Nah, secant kuadrat X sama dengan tan X sama dengan 1. Ini secant kuadrat X dirubah menjadi tan kuadrat X plus 1. Ya, seperti di rumus identitas trigonometri. Lalu tan X sama dengan 1 ditulis lagi. Nah, ini ada angka 1
di ruas kiri dan 1 di ruas kanan. Nah, dipindahkan 1 di ruas kiri ke kanan. Jadi tan kuadrat X plus tan X sama dengan 0, 1 min 1. Oke. Nah, jika persamaannya membentuk persamaan kuadrat, maka untuk mencari X-nya adalah dengan cara difaktorkan. Di sini trigonometrinya sama ya, tan dengan tan. Berarti tan X dipisahkan 1. Nah, menjadi begini. Tan X dikali tan X plus 1. Artinya tan X dikali tan X itu tan kuadrat X. Tan X dikali 1 itu tan X. Nah, untuk tan X yang di luar kurung berarti itu sama dengan 0. Dan untuk yang di dalam kurung juga dibikin sama dengan 0. Oke, tapi yang ini tan X plus 1 pindah ruas 1-nya ke kanan menjadi tan X sama dengan min 1. Nah, dicari masing-masing X. Untuk yang tan X sama dengan 0, jika menggunakan kuadran, nilai tangen yang positif ada di kuadran 1 dan 3. Maka kuadran 4 itu tidak berlaku dan kuadran 1 juga tidak berlaku. Kenapa? Karena batasannya mulai dari 90 derajat. Oke, berarti tinggal fokuskan di kuadran 2 dan 3. Nah, sudut tan yang nilainya 0 itu di kuadran 1 adalah 0 derajat. Berarti untuk di kuadran 2 rumusnya 180 dikurangi 0. Berarti tetap 180 derajat. Nah, untuk sudut tan yang nilainya min 1 itu 45 derajat. Berarti di kuadran 2 rumusnya 180 dikurangi 45 derajat adalah 135 derajat. Jika menggunakan kuadran bisa langsung seperti ini. Tapi kalian juga bisa menggunakan rumus persamaan tangen. Nah, ini rumusnya tan X sama dengan tan theta. Berarti mencari X-nya cuma satu cara, satu rumus adalah theta plus N dikali 180 derajat. N-nya sama seperti di rumus yang sebelumnya, N adalah bilangan bulat. Oke, nanti kalian bisa hitung sendiri ya. Jadi ini kesimpulannya 135 derajat dan 180 derajat.